Sekarang jam 3 pagi, gue baru dapat kabar yang gak sesuai dengan kesepakatan. Kira-kira gue harus ngapain ya? Untuk uang donasi yang sekarang digemborkan dari Densu, Geri, kalau uang donasi itu akan diserahkan ke bencana yang di NTT, itu aku sangat tidak terima ya. Itu aku sangat tidak terima. Teman Mantra, kisruh donasi Agus Salim hampir sampai pada titik akhir. Baru-baru ini Denny Sumargo bersama Geri Julian selaku ketua yayasan yang baru pergi menuju ke Nusa Tenggara Timur untuk menyelesaikan kisruh donasi ini. Karena masalah berkepanjangan ini, semua pihak sepakat untuk menyelesaikan donasi ini ke Nusa Tenggara Timur untuk orang yang lebih membutuhkan. Berangkat dengan ketua yayasan yang baru, Geri, bersama dengan timnya untuk menyelesaikan masalah donasi ini. Geri, silakan. Ya, jadi hari ini kita mau ke NTT ya, untuk realisasi bantuan kemanusiaan berupa barang dan bantuan berupa infrastruktur. Ternyata semuanya tak berjalan mudah. Dengan kabar yang masih menggantung dan belum jelas, Densu pun berbicara di sosial medianya bahwa ada masalah yang tak terduga setelah sampai di Labuan Bajo. Kira-kira masalah apa sih Bang Densu? Sekarang jam 3 pagi, gue lagi di Labuan Bajo bersama orang ini. Gue baru dapat kabar yang gak sesuai dengan kesepakatan. Kira-kira gue harus ngapain ya? Hah? Jawab lu. Iya. Aduh. Harusnya sesuai kesepakatan aja sih Bang. Kira-kira menurut kalian gue harus ngapain? Densu juga melanjutkan di sosial medianya bahwa ada orang yang pelin-pelan terkait masalah donasi ini. Densu yang sudah terlanjur terbang ke NTT pun tak habis pikir dengan adanya kabar ini. Lalu reaksi Densu gimana ya teman Mantra dengan adanya kabar yang tak menyenangkan ini? Story pagi lu kenapa? Katanya ada dokubu begitu Bang. Itu bener Bang? Gue udah geleng-geleng aja di sini. Ya kenapa emang? Gue udah bilang, gue gak peduli uangnya mau dikasih kemana. Iya. Mau dikasih ke Agus, dikasih ke penerima manfaat yang lain. Yang gue peduli adalah uangnya segera diselesaikan. Karena gue gak suka orang itu pelin-pelan kiri kanan segala macam. Kalau sudah bilang A, kalau maunya begitu ya begitu, selesaikan. Gue udah sepadan banget masalah ini. Wih, denger gak teman Mantra? Ada gugatan atau nggak ada gugatan harus tetap dihadapi. Kelihatannya Densu benar-benar udah capek banget ya dengan masalah donasi yang berkepanjangan ini. Ternyata benar saja teman Mantra. Setelah Densu dan Geri terbang ke NTT untuk menyalurkan donasi tersebut, pihak Agus seakan tak terima dengan keputusan ini dan membuat pernyataan akan memilih mensomasi Denny Sumargo. Waduh, gak kelar-kelar dong kalau begini. Untuk uang donasi yang sekarang digemborkan dari Densu, Geri, kalau uang donasi itu akan diserahkan ke bencana yang di NTT, itu aku sangat tidak terima. Ya, kalaupun memang uang ini berdasarkan hukum nanti bukan milik Agus ikhlas. Tapi kalau seandainya ternyata hukum pun mengatakan itu uang Agus, ya kembalikan ke Agus. Untuk ini akan ada somasi ke Densu, Geri, Pablo. Dan itu ada kuasa hukum, bukan kuasa hukum baru ya, tetapi di sini kuasa hukum yang lama akan bertambah dengan orang-orang baru. Dan tetap di bawah bersama Agus. Karena kemantapannya menyalurkan donasi ke NTT, Densu pun seakan tak takut ada gugatan apapun terkait donasi itu.
Densu juga mengakui bahwa ia sudah menyiapkan dana pribadinya sebesar 1,3 miliar jika ada gugatan yang masuk dan ikhlas diberikan kepada Agus Salim. Ini antara baik hati dan mulia atau udah capek sendiri sih Bang Densu? Tidak masalah, saya kemarin udah koordinasi sama FA. Masalah donasi ini udah final, kata dia, saya bilang udah final. Dan kalau misalnya ada gugatan, silakan masukkan gugatan itu ke pengadilan perdata. Dan saya nanti akan bantu yayasan untuk menghadapi gugatan. Dan saya sudah siapkan 1,3 miliar. Apabila dia menang dalam gugatan itu, saya ikhlas, saya kasih kepada pihak Agus. Belum lama ini Denny Sumargo juga ditimpa masalah lain. Rekaman suara dirinya dan Farhad ternyata tersebar luas di sosial media. Istri Denny Sumargo pun sampai menangis karena adanya persoalan baru ini. Dengan hancurnya hati Denny melihat istrinya menangis, ia pun langsung membuat laporan polisi guna mencari tahu siapa yang menyebarkan rekaman suara tersebut loh teman Mantra. Karena saya kemarin juga kena hantem Banaspati loh, Banaspati muncul di TikTok, rekaman suara bocorin, gue bilang Banaspati gitu. Dang, bukannya Gary nggak nolong, siapa Novi nggak nolong, siapa nggak nolong. Saat itu yang jaga saya cuma saya di belakang tangan saya ngelihat dia berair mata, hati saya hancur, saya kasih tahu. Ya saya bilang nggak apa-apa ya sudah kalau begitu ya, kamu siap, kamu kuat ya. Bantangannya sama hujatannya, saya telan semuanya. Saya maju ke depan, saya selesaikan semua. Belum cukup di Denny Sumargo. Kabar mengejutkan alias kabar duka juga terdengar dari keluarga Alvin Lim. Pengacara Alvin Lim yang namanya juga ikut terbawa pada kasus donasi Agus Salim itu diketahui meninggal dunia pada Minggu 5 Januari 2025. Sebelumnya, Alvin Lim diketahui berselisih paham dengan Pratiwi Novianti di luar masalah donasi Agus. Laporan polisi Novi terhadap Alvin dan laporan Alvin terhadap Novi masih diproses di kepolisian. Namun takdir berkata lain ya teman Mantra, Alvin Lim ternyata meninggal dunia sebelum masalahnya dengan Novi itu selesai. Lantas bagaimana respon dari pihak Novi setelah mendengar kabar duka dari pihak lawannya ini? Kaget juga ya, saya sempat konfirm ke Novi sama Densu, ternyata beritanya benar. Ya udah akhirnya saya sama Novi merencanakan untuk melayat bersama untuk menyampaikan rasa duka cita kami, walaupun kami pernah ada berselisih paham di sebelumnya, tapi kami tetap merasa kaget ya, kayak nggak percaya gitu, karena baru kemarin kita dilaporin, terus tiba-tiba dapat kabar yang melaporkan kita sudah berpulang. Dengan kedatangan pihak Novi ke rumah duka, membuat kondisi yang tadinya sempat memanas menjadi mereda. Keluarga duka pun meminta maaf kepada Novi atas semua masalah yang terjadi, dan pihak Novi pun juga meminta maaf secara langsung di depan jenazah Alvin Lim dan keluarga. Kami udah lihat, kami udah minta maaf langsung di depan jenazah beliau. Kondisinya segar, tersenyum, bagus. Sekali lagi minta maaf dan minta tolong apabila ada berita terkait beliau dan netizen yang membuli beliau, stop untuk membuli ya. Ini kondisi berduka. Ya, stop untuk berbicara kasar. Kita harus bersama-sama mendoakan beliau. Itu aja. Teman Mantra, memang diketahui Alvin Lim sudah mengidap gagal ginjal stadium 5 sejak 1 tahun belakangan. Dalam salah satu kanal YouTube, ia menjelaskan tentang kondisi penyakitnya yang ia derita belakangan ini. Saya disadarkan oleh Tuhan, hidup saya nggak lama, Pak. Saya ini sudah kena gagal ginjal stadium 5, waktu saya paling 2 tahun mentok, kata dokter. 50% bisa di bawah 2 tahun, 50% bisa di atas 2 tahun kalau bisa dapat donor ginjal. Kalau enggak, meninggal.
Terlepas dari semua masalah yang ada, kita doakan ya teman mantra, semoga Alvin Lim tenang dan mendapat tempat terbaik di sisinya. Dan juga semoga prahara kasus donasi ini semuanya cepat selesai ya. Amin.